Dalam tradisi Jawa, setiap weton bukan hanya sekadar penanda hari lahir, melainkan dianggap sebagai kunci rahasia takdir seseorang. Weton menentukan arah hidup, karakter, rejeki, bahkan jodoh. Dari sekian banyak weton, Pahing menjadi salah satu yang paling menarik perhatian karena aura mistis dan kewibawaannya. Weton Pahing memiliki nilai angka 9 dalam perhitungan pasaran Jawa. Angka ini bukan angka biasa, melainkan melambangkan kesempurnaan, kekuatan, serta akhir dari sebuah siklus. Dalam pandangan leluhur, angka 9 mengandung makna bahwa orang dengan weton ini memiliki energi yang kuat, bahkan mampu memengaruhi sekitarnya. Bukan hanya sekadar individu, tetapi bisa menjadi pemimpin bagi banyak orang. Bila kita menengok sejarah Jawa, banyak raja dan bangsawan besar diyakini lahir pada weton Pahing. Mereka dipercaya dianugerahi harisma alamiah yang membuat rakyat tunduk tanpa paksaan. Weton ini identik dengan wibawa seorang raja, keagungan, dan kemampuan memimpin. Itulah mengapa sejak dahulu, orang Jawa sering menyebut Pahing sebagai weton para pemimpin. Orang dengan weton Pahing biasanya memiliki tatapan mata yang tajam, sorot penuh percaya diri, dan aura yang memancar. Bahkan tanpa bicara pun, keberadaannya bisa membuat orang lain merasa segan. Inilah energi tak kasat mata yang dimaksud leluhur Jawa, kekuatan gaib yang mengelilingi mereka sejak lahir. Namun, misteri Pahing tidak berhenti pada soal wibawa. Dalam Primbon, disebutkan bahwa mereka yang lahir pada weton ini memiliki jalan hidup penuh rejeki. Rejeki itu bisa datang dari berbagai arah, seperti air yang mengalir deras dari hulu ke hilir. Bahkan ketika ia terjatuh, akan selalu ada pintu baru yang terbuka, seolah semesta memberikan jalan khusus. Meski demikian, orang Pahing juga tidak luput dari ujian. Justru karena takdirnya besar, cobaan yang datang seringkali jauh lebih berat dibandingkan weton lain. Ada kalanya ia harus melewati kegagalan, dikhianati orang terdekat, atau kehilangan apa yang ia miliki. Tetapi, bila ia mampu bertahan, pahala hidupnya akan berkali lipat. Inilah rahasia yang membuat weton Pahing begitu istimewa. Setiap jatuh adalah persiapan untuk bangkit lebih tinggi. Bagi masyarakat Jawa, membicarakan weton Pahing bukan hanya soal ramalan, tetapi juga pelajaran hidup. Pahing mengajarkan bahwa setiap jiwa membawa takdirnya masing-masing. Dan mereka yang lahir pada weton ini, sesungguhnya ditakdirkan untuk berjalan di jalan para raja. Hidup penuh kemewahan, rejeki melimpah, serta kehormatan yang diwariskan turun-temurun. Tidak mengherankan jika banyak orang tua Jawa merasa bangga bila anaknya lahir pada weton Pahing. Sebab mereka percaya, anak itu kelak akan membawa nama baik keluarga, mengangkat derajat, bahkan bisa memberikan perlindungan bagi banyak orang. Singkatnya, misteri weton Pahing terletak pada perpaduan wibawa dan rejeki, sebuah kombinasi yang jarang dimiliki weton lain. Mereka adalah manusia yang diciptakan dengan takdir besar, meski jalannya penuh tantangan. Aura adalah pancaran energi yang tidak terlihat oleh mata biasa, namun dapat dirasakan oleh hati dan jiwa. Pada weton Pahing, aura yang terpancar sangat khas, aura seorang pemimpin, seorang raja. Dari kecil, biasanya pemilik weton ini sudah menunjukkan tanda-tanda berbeda. Mereka cenderung percaya diri, berani berbicara, dan tidak mudah ditundukkan. Saat dewasa, wibawa itu semakin nyata. Orang-orang dengan weton Pahing sering dianggap memiliki daya tarik gaib. Tanpa perlu berusaha, kehadirannya membuat orang lain merasa hormat, bahkan kagum. Ini bukan sekadar sugesti, melainkan energi alami yang melekat pada dirinya. Primbon Jawa menggambarkan bahwa orang dengan weton Pahing ibarat api yang memberi cahaya. Ia bisa menjadi penerang bagi orang lain, tetapi bila tidak hati-hati, apinya juga bisa membakar. Inilah sebabnya, meskipun memiliki potensi besar untuk menjadi pemimpin, orang Pahing harus mampu mengendalikan amarah dan kesombongan. Kemewahan hidup seringkali mengikuti langkah orang Pahing. Mereka mudah mendapatkan kesempatan emas, baik dalam usaha,
pekerjaan, maupun hubungan sosial. Banyak yang bilang, orang Pahing adalah magnet kekayaan. Apa yang disentuhnya sering menjadi peluang besar. Tidak heran jika banyak pemilik weton ini berhasil hidup dalam kelimpahan. Tetapi, kemewahan bukan berarti tanpa ujian. Leluhur Jawa mengingatkan, semakin tinggi kedudukan seseorang, semakin berat pula godaannya. Orang Pahing sering diuji dengan kesombongan, sifat keras kepala, atau godaan harta. Bila ia terjebak, maka justru bisa menjatuhkan dirinya. Sebaliknya, jika ia rendah hati, maka kehidupannya akan benar-benar menyerupai kehidupan para raja. Mewah, tetapi tetap dihormati dan dikenang karena kebijaksanaannya. Kehidupan sosial orang Pahing juga penuh warna. Ia mudah diterima di berbagai kalangan, mulai dari rakyat jelata hingga orang berpangkat tinggi. Karismanya membuat ia sering dijadikan tempat meminta saran, atau bahkan tempat berlindung. Banyak yang merasa aman ketika berada di dekatnya. Dalam dunia asmara, aura raja ini membuatnya sangat memikat. Banyak orang yang jatuh hati pada pemilik weton Pahing, bukan hanya karena fisiknya, melainkan karena wibawa batin yang ia miliki. Pasangannya biasanya merasa bangga bisa berdampingan dengannya. Tetapi sekali lagi, karena daya tariknya terlalu kuat, ia juga harus berhati-hati agar tidak terjebak dalam perselingkuhan atau godaan yang bisa menghancurkan rumah tangga. Kesimpulannya, aura raja yang dimiliki weton Pahing adalah berkah sekaligus ujian. Berkah karena ia bisa membawa kemakmuran, kehormatan, dan kekaguman dari banyak orang. Ujian karena bila tidak dijaga dengan baik, aura itu bisa berubah menjadi bumerang yang menghancurkan dirinya. Maka, leluhur Jawa selalu memberikan pesan. Gunakan kewibawaanmu untuk melindungi, gunakan kekayaanmu untuk berbagi, dan gunakan karismamu untuk membimbing. Dengan begitu, engkau akan benar-benar menjadi raja sejati, bukan hanya di mata manusia, tetapi juga di hadapan semesta. Rezeki bagi orang berweton Pahing sering digambarkan dalam primbon Jawa bagaikan sungai yang tak pernah kering. Airnya mengalir terus, terkadang deras, terkadang tenang, namun tak pernah berhenti. Itulah simbol perjalanan hidup mereka. Dalam kondisi apapun, orang Pahing hampir selalu menemukan jalan keluar, celah rezeki, dan kesempatan emas yang orang lain mungkin tidak melihatnya. Dari kecil, biasanya anak yang lahir pada weton ini sudah menunjukkan tanda-tanda kecerdikan dalam mencari jalan. Mereka tidak mudah putus asa, selalu ingin mencoba, dan sering memiliki insting yang tepat. Ketika dewasa, insting ini semakin tajam. Saat orang lain bingung harus memilih arah, orang Pahing sudah bisa melihat peluang tersembunyi. Inilah sebabnya mereka sering disebut sebagai penarik rejeki alamiah. Primbon menggambarkan, dalam usaha apapun orang Pahing cenderung berhasil. Bila berdagang, dagangannya laris. Bila bekerja, ia cepat mendapat kenaikan pangkat. Bila berkarya, hasilnya mendapat apresiasi. Bahkan dalam situasi sulit, orang Pahing sering mendapat keberuntungan mendadak, bisa berupa pertolongan, hadiah, atau peluang usaha yang tak disangka-sangka. Tetapi, pertanyaan penting muncul, apakah rezeki ini murni takdir, atau hasil usaha? Leluhur Jawa menjawab dengan bijak, takdir memberi jalan, usaha yang menentukan seberapa jauh engkau melangkah. Dengan kata lain, weton Pahing memang sudah membawa bekal keberuntungan, tetapi tanpa usaha dan kerja keras, rezeki itu hanya akan menguap seperti embun pagi. Orang Pahing yang rajin, sabar, dan penuh perhitungan akan menikmati hidup yang makmur, bahkan bisa hidup layaknya bangsawan. Namun bila ia malas, boros, atau tergoda sifat serakah, rezeki itu bisa berpindah tangan. Sebab dalam primbon disebutkan, rezeki Pahing itu deras, tetapi juga bisa cepat pergi bila tidak dijaga dengan hati yang bersyukur. Selain itu, rezeki orang Pahing juga sering membawa dampak bagi sekitarnya. Bila ia menjadi pemimpin, kekayaannya bisa menghidupi banyak orang. Bila ia berdagang, usahanya membuka lapangan pekerjaan.
Bila ia berkarya, ilmunya bisa memberi manfaat luas. Itulah mengapa weton ini sering dianggap sebagai sumber kemakmuran bersama, bukan hanya untuk dirinya. Namun, ada pula sisi gelap. Rejeki yang besar sering mengundang iri, dengki, bahkan pengkhianatan. Orang pahing kerap diuji dengan orang-orang yang ingin menjatuhkannya. Maka, pesan leluhur sangat jelas. Jangan terlalu memperlihatkan kekayaan. Jangan pula menggunakannya untuk kesombongan. Bila harta digunakan dengan bijak, ia akan menjadi berkah. Tetapi bila dipamerkan untuk merendahkan orang lain, harta itu akan menjadi beban yang bisa menghancurkan dirinya sendiri. Kesimpulannya, rejeki orang pahing adalah perpaduan antara takdir dan usaha. Takdir telah menyiapkan jalan berlimpah, tetapi hanya dengan usaha dan kebijaksanaanlah jalan itu akan membawa pada kehidupan mewah yang sesungguhnya. Rejeki memang bisa datang dari mana saja, tetapi kebahagiaan sejati hanya datang pada mereka yang pandai bersyukur. Asmara orang yang lahir pada weton pahing selalu digambarkan penuh pesona. Karisma alami mereka bukan hanya memikat di dunia pekerjaan atau pergaulan, tetapi juga sangat menonjol dalam urusan cinta. Pemilik weton ini biasanya memiliki daya tarik yang sulit dijelaskan, bukan sekadar tampan atau cantik, tetapi pancaran wibawa yang membuat lawan jenis terpesona. Sejak muda, orang pahing sering menjadi pusat perhatian. Banyak yang kagum, banyak pula yang ingin mendekat. Tak jarang, mereka dikelilingi oleh kekaguman diam-diam. Namun, hal ini bisa menjadi ujian tersendiri, sebab terlalu banyak pilihan bisa membuat orang pahing bingung atau bahkan terjebak dalam kisah cinta yang rumit. Dalam primbon disebutkan, pemilik weton pahing adalah sosok yang setia bila benar-benar jatuh cinta, namun bisa keras kepala dalam mempertahankan pendapatnya. Inilah yang sering menjadi sumber pertengkaran dalam hubungan. Sifat wibawanya kadang berubah menjadi dominasi, sehingga pasangan merasa tertekan. Maka, pesan leluhur, orang pahing harus belajar mengalah dalam cinta, sebab cinta bukan soal siapa yang menang, tetapi bagaimana menjaga hati bersama. Bila sudah menikah, orang pahing umumnya membawa keberuntungan besar bagi keluarganya. Rumah tangganya cenderung mapan, sebab rezekinya jarang surut. Ia bekerja keras untuk memberikan kenyamanan pada pasangan dan anak-anaknya. Bahkan, banyak keluarga yang merasa naik derajat setelah memiliki pasangan dari weton pahing. Namun, sekali lagi, cobaan besar juga ada. Karisma orang pahing yang memikat sering menimbulkan godaan dari luar. Jika ia tidak mampu menjaga diri, rumah tangganya bisa terguncang karena hadirnya orang ketiga. Inilah ujian besar yang sering menimpa mereka. Apakah mampu menjaga kesetiaan, atau tergoda oleh pesona sesaat? Selain itu, sikap keras kepala juga bisa menjadi batu sandungan. Bila tidak mau mengalah, pertengkaran kecil bisa berubah menjadi besar. Oleh sebab itu, orang pahing disarankan selalu mengingat pepatah Jawa. Rumah tangga yang bahagia bukan karena banyak harta, tetapi karena banyak sabar. Meski begitu, bila orang pahing mampu menjaga kesetiaan dan menahan ego, rumah tangganya bisa menjadi bagaikan kerajaan kecil yang penuh kemakmuran dan keharmonisan. Ia akan dihormati pasangan, dicintai anak-anak, dan dikagumi oleh lingkungan. Kehidupan cinta orang pahing, jika dijalani dengan bijak, adalah perpaduan antara kemewahan lahiriah dan kedamaian batin. Kesimpulannya, asmara dan rumah tangga orang pahing adalah takdir penuh warna. Ia bisa membawa bahagia yang luar biasa, atau luka yang mendalam. Semua tergantung bagaimana ia mengendalikan diri. Bila ia bijak, maka cintanya akan langgeng seperti raja dan ratu yang hidup bahagia dalam istana megah. Dalam primbon Jawa, masa depan setiap weton sudah memiliki garis besar takdir yang seolah tertulis sejak ia lahir. Bagi mereka yang lahir pada weton pahing, ramalan masa depannya seringkali dipenuhi gambaran kebesaran, kemakmuran, dan kejayaan. Namun, bukan berarti jalan hidupnya selalu mulus. Justru karena membawa takdir besar, orang pahing sering melewati fase ujian yang berat sebelum mencapai puncaknya.
Primbon menggambarkan bahwa kehidupan orang Pahing ibarat roda kerajaan. Pada satu masa, ia bisa berada di puncak kejayaan, hidup makmur, dihormati, dipenuhi dengan segala yang ia butuhkan. Namun pada masa lain, roda bisa berputar turun, menempatkan dirinya dalam cobaan, kehilangan harta, dikhianati orang terdekat, atau jatuh dari jabatan yang tinggi. Semua itu bukan kebetulan, melainkan jalan yang sudah digariskan untuk menguji kekuatan batinnya. Masa muda orang Pahing biasanya penuh semangat dan keberanian. Ia berani mengambil langkah besar, bahkan kadang terlalu berani. Tetapi justru keberanian inilah yang membawanya pada banyak pengalaman berharga. Tidak jarang, dari langkah nekat itu muncul rezeki besar atau kedudukan tinggi. Banyak ramalan primbon yang menyebutkan, usia 30 hingga 40 tahun adalah titik perubahan besar bagi pemilik weton ini. Di rentang usia itu, ia akan menemukan jalannya menuju kejayaan yang sesungguhnya. Pada masa dewasa, orang Pahing akan semakin matang. Karisma yang ia miliki akan membuatnya dipercaya banyak orang. Bila ia masuk ke dunia politik atau kepemimpinan, ia bisa meraih posisi tinggi. Bila ia menekuni dunia bisnis, usahanya bisa berkembang pesat. Bila ia menekuni ilmu dan spiritual, ia bisa menjadi guru yang dihormati. Dengan kata lain, apapun jalannya, orang Pahing cenderung selalu menonjol dan membawa pengaruh besar. Namun, primbon juga memberi peringatan. Masa depan orang Pahing bisa suram bila ia tidak mampu mengendalikan sifat buruknya. Kesombongan, amarah, dan nafsu bisa menjadi jerat yang menjatuhkannya. Seorang Pahing yang lupa diri akan mudah kehilangan segalanya dalam sekejap. Karena itulah, leluhur Jawa selalu menekankan pentingnya rendah hati dan eling, selalu ingat pada Yang Maha Kuasa. Ramalan lain menyebutkan bahwa orang Pahing bukan hanya membawa takdir untuk dirinya, tetapi juga untuk keluarganya. Banyak yang percaya, anak keturunan orang Pahing sering mendapat kemudahan dalam hidup. Sebab energi rejeki dan kewibawaan dari weton ini mengalir hingga ke darah dagingnya. Maka, seorang Pahing yang bijak bisa menjadi pondasi kuat bagi generasi berikutnya. Singkatnya, masa depan orang Pahing adalah takdir para raja. Ia bisa hidup dalam kemewahan dan kehormatan, selama ia mampu melewati cobaan dengan sabar, menjaga hati dari kesombongan, dan menggunakan kekayaannya untuk kebaikan. Bila semua itu ia lakukan, hidupnya bukan hanya akan dikenang sebagai orang besar, tetapi juga sebagai sosok yang meninggalkan warisan agung bagi dunia. Setiap weton membawa pesan khusus dari para leluhur, dan bagi pemilik weton Pahing, pesan itu bagaikan kitab kehidupan yang harus dipegang teguh. Leluhur Jawa percaya, semakin besar takdir seseorang, semakin berat pula amanah yang dibawa. Orang Pahing tidak hanya ditakdirkan untuk hidup makmur, tetapi juga untuk menjaga keseimbangan antara kemewahan duniawi dan kebijaksanaan batin. Pesan pertama, jangan menyalahgunakan wibawa. Orang Pahing memiliki karisma alami yang membuatnya dihormati, bahkan ditakuti. Tetapi, karisma itu bisa menjadi pedang bermata dua. Bila digunakan untuk menindas, memanipulasi, atau menaklukkan orang lain demi keserakahan, maka karisma itu akan berubah menjadi kutukan. Sebaliknya, bila digunakan untuk melindungi, mengayomi, dan membimbing, maka ia akan dikenang sebagai pemimpin sejati. Pesan kedua, gunakan kekayaan untuk berbagi. Rezeki orang Pahing deras mengalir, lebih dari cukup untuk dirinya. Tetapi leluhur berpesan, harta yang tidak dibagi hanya akan menjadi beban. Seorang Pahing sejati harus bisa membuat hartanya memberi manfaat, membantu keluarga, menolong sesama, atau membangun sesuatu yang berguna bagi orang banyak. Itulah cara agar rezekinya tetap terjaga dan tidak berbalik menjadi kesulitan. Pesan ketiga, ingatlah budi pekerti. Kehormatan seorang Pahing tidak hanya datang dari harta atau jabatan, melainkan dari akhlak dan perilaku. Orang yang berweton Pahing bisa saja kaya raya, tetapi bila akhlaknya buruk, ia akan kehilangan kehormatan. Leluhur menekankan pentingnya menjaga tutur kata,
sikap rendah hati, dan kesetiaan. Sebab semua harta dan kedudukan bisa hilang, tetapi nama baik akan tetap hidup selamanya. Pesan keempat, kendalikan amarah dan nafsu. Salah satu ujian terbesar orang Pahing adalah sifat keras kepalanya. Ia sering merasa paling benar, sehingga mudah terpancing emosi. Leluhur berpesan, jangan biarkan amarah menguasai, sebab sekali salah langkah, semuanya bisa hancur. Orang Pahing yang bijak adalah yang mampu mengendalikan diri, seperti raja yang menguasai kerajaan, tetapi juga menguasai dirinya sendiri. Pesan kelima, eling lan waspada, selalu ingat kepada Yang Maha Kuasa dan selalu waspada. Takdir besar tidak akan berjalan dengan baik tanpa doa dan rasa syukur. Orang Pahing harus selalu menjaga hubungan dengan Tuhan, sebab hanya itulah benteng sejati dari segala cobaan. Waspada berarti sadar bahwa setiap keberuntungan bisa berubah bila ia lengah. Dengan memegang pesan-pesan ini, orang Pahing tidak hanya akan hidup dalam kemewahan, tetapi juga dalam kemuliaan. Ia akan dihormati rakyat, dicintai keluarga, disegani lawan, dan diberkati oleh semesta. Leluhur menggambarkan, seorang Pahing yang bijak bagaikan Raja Agung yang tak hanya kaya dalam harta, tetapi juga kaya dalam jiwa. Saudara-saudaraku, itulah tadi pembahasan lengkap tentang weton Pahing, takdir para raja, harta berlimpah, kehidupan mewah. Dari misteri kelahiran hingga pesan leluhur, semua menunjukkan bahwa Pahing bukan weton biasa, melainkan weton yang membawa takdir besar. Namun ingatlah, sebesar apapun rejeki dan wibawa yang dimiliki, semuanya akan sia-sia jika tidak dijalani dengan kerendahan hati dan rasa syukur. Karena sejatinya, kemuliaan seseorang tidak hanya diukur dari harta, tetapi juga dari budi pekerti dan amal baiknya. Jika Anda merasa pembahasan ini bermanfaat, jangan lupa untuk like video ini, share kepada teman atau keluarga Anda yang lahir di weton Pahing, dan tentunya subscribe channel ini agar tidak ketinggalan konten-konten primbon, ramalan, dan wejangan Jawa berikutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Semoga hidup Anda penuh keberkahan, rejeki berlimpah, dan takdir agung yang membahagiakan. Wassalamualaikum.